Oke, di sini gue bakal ngebacain thread dari si Ed Valen Zaman ini. Ya, kata dia namanya Lasmi, kuntilanak merah yang jagain adik perempuan gue sejak 2013 saat. Oke, hari ketiga. Dan gue bangun jam 9.27. Malam gue tidur jam 12 sampai jam 1 gitu. Ya mungkin sekarang gue bakal manasin motor dulu. Ya gitu-gitu aja sih namanya ya, di rumah aja ya gitu-gitu terus bakal sampai nanti masuk kampus. Tapi kita lihat ya hari ini apakah ada yang berbeda dari kegiatan gue yang sebelumnya. Ya guys, gue manasin motor dulu. Oke, gue langsung mungkin mau ngidupin aplikasi Gojek. Ya karena nunggunya juga lama cuy. Lama, udah pasti lama. Ya mungkin dapat satu. Ya buat, ya biasalah buat beli bensin atau beli apa. Sekarang gue mau manasin motor dulu. Oke, udah hidup. Udah, kita tunggu aja nanti. Manasin motor dulu. Oke, kita yang kalau udah, kita biarin panas dulu ya. Oke, jadi tadi terjadi kendala pas gue mau buka. Nah di sini guys, di sini nggak ada icon wifi gini. Jadi gue cari di Google, di YouTube, ternyata ini semalam abis gue update guys. Gue update kayak tiba-tiba ngupdate sendiri, dan ternyata dia ini harus di restart. Dan sekarang udah, alhamdulillah sih udah balik lagi sih. Gue udah nyari-nyari di YouTube tutorialnya gimana. Karena gue buta banget namanya laptop nih. Kata gue kok wifi gue nggak ada di laptop ini. Ternyata belum di restart. Jadi ini tweet semalam sih gue udah ngeliat. Ini lagi rame nih di Twitter. Orang berteman sama kuntilanak. Tuh, kuntilanak merah yang jagain adik perempuan gue sejak 2013 saat dia kuliah di salah satu sekolah desain di Bandung. Lasmi masih tinggal di Pohon. Ini lagi rame nih cuy. Dia ngepost tuh sekitar 26 Maret sampai 26 Maret gitu lah, 24 Maret tuh. Anjay, ada aja orang malah temenan sama kuntilanak, coba ge. Tapi ini lagi rame nih cuy di Twitter. Dan yang gokilnya cuy, gue langsung di follow dong sama hantunya. Nih, tuh Lisma bukan Lasmi. Lisma bukan Lasmi. Jadi dia langsung nge-follow gue. Ada aja orang-orang nih. Dan gue baru baca ini cuy. Gila. Dan gue nggak tahu aja siapa sih yang ngefollowin Twitter orang-orang nih. Si Lisma bukan Lasmi ini yang pasti orang atau siapapun itu. Tapi niat sih dia buat Instagramnya. Dan by the way gue belum baca sampai selesai ya si tweet itu. Nanti dulu gue mau sarapan dulu guys. Baru kemarin nih, sekarang tanggal sekarang tanggal 28, berarti sekitar 2 hari yang lalu nih ya. Sekarang tanggal 28 dan ini tweetnya tanggal 26. Gokil. Oke, gue sarapan dulu mungkin, baru gue baca. Oke, jadi gue mungkin bakal baca atau nge-reaction dari tweet dari Valen Zaman ini. Ya sekalian, ini menurut gue aja ya gimana. Gue ngedenger dari kawan-kawan gue yang udah baca sih kayaknya lumayan serem atau gimana gitu. Yaudah guys, kita langsung baca aja ya. Oke, di sini gue bakal ngebacain thread dari si Ed Valen Zaman ini. Ya, kata dia namanya Lasmi, kuntilanak merah yang jagain adik perempuan gue sejak 2013 saat dia kuliah di salah satu sekolah desain di Bandung. Lasmi masih tinggal di Pohon Mangga, daerah Wastu Kencana. Yang sebelah kiri ini foto dia masih hidup, sebelah kanan dia waktu dia sudah menjadi kunti sampai kini. Lanjut, gambar ini diambil barusan banget. Baru kali ini gue memberanikan diri ngobrol bersama karena sosok aslinya serem gila. Orang bisa sawan, bahkan sakit kalau lihat dia. Mediumnya adik gue sendiri yang minta dia masuk dan cerita. Lasmi dulunya seorang sinden musik Sunda. Suaminya Asep yang jadi pengiring. Mereka menikah muda di umur 12 tahun. Pada
penjajahan Belanda sekitar 100 tahunan yang lalu. Mereka berdua bertemu di kebun teh, saling suka, lalu Asep meminang Lasmi nikah dan kerja bersama. Gue sempet heran, mereka kok nikah pas umur masih belia banget. Tapi Lasmi bilang, emang zaman itu nikah di umur remaja awal tuh udah lumrah. Mereka pasangan sederhana, mirip adik kakak. Pas cerita bagian ini, Lasmi ketawa, genit melingking dong. Bentar, gue ditegur sama si Lasmi. Leher sebelah kanan gue pegel banget sekarang. Sebat dulu, maksudnya dia ngerokok dulu. Oke lanjut. Mereka menikah menjalani hidup di rumah sederhana di daerah Lembang dekat farmhouse. Mereka nyinden setiap kali ada hitan dan nikahan. Mereka paling senang pas Belanda nyewa mereka buat meriahin pesta karena dibayar cukup mahal meski nggak menutupi kekejamannya. Berarti Belanda di zaman itu cukup kejam mungkin ya guys ya. Foto Lasmi yang lebih jelas supaya kalian lebih mudah bayangin. Bibirnya robek sampai telinga, matanya bolong, merah menyala, dan suara ketawanya melengking. Kalau dengar auto merinding. Ini kita buka dulu. Oke, seperti ini kurang lebih yang dia kirim. Oke, selanjutnya. Di foto ini doi ngongkang kaki di sini. Sekarang lagi main sama temen-temen sesamanya. Jurik doain kelayapan emang. Oh, dia lagi di sini guys, lagi jalan-jalan kata dia. Oke, selanjutnya video pas kenalan tadi sama Lasmi lewat adik gue. Suara gue udah kayak Mama Dede versi nahan getar. Sebelum direkam minta banget ketawanya jangan berisik takut tetangga denger. Oke, kita lihat suaranya. Ya kurang lebih lah seperti itulah ketawanya ya. Ketawanya gitu ya guys ya. Oke, kita lanjut. Singkat ceritanya Lasmi sedih karena 5 tahun pernikahan nggak kunjung dikaruniai anak dan ini jadi bahan gibah bahara tetangga. Si Lasmi teh kunaon nepina ka ayana teu boga baruda mandul lain mana. Nah, si Lasmi kenapa sampai sekarang nggak punya anak, mandul kali ya. Gue beli rokok dulu ya. Ya dia beli, si Valen zaman ini masih beli rokok, masih santuy gitu ya, biar kita mungkin dia capek juga kan. Terus lanjut, oh iya lupa, ini adik gue. Ini adiknya si Aras KY 18. Yang gue maksud di awal tweet, kalau mau nitip salam ke Lasmi bisa lewat dia. Ya gue cuma jubir aja malam ini. Lanjut, Asep menghibur Lasmi yang sering nangis saat ingin tidur. Asep bilang, udah teh naon, mana teh, bahasa Sundain lah pokoknya ya. Kayak aku nggak tahu lah gue. Oke, artinya nggak apa-apa neng. Kalau kata Gusti Allah dikasih anak sekarang kun fayakun. Jadi tapi kalau kata Allah belum sekarang, kita tetap berdoa. Allah nggak tidur. Lasmi cuma mengangguk dan terus berdoa dalam sujudnya. Dia sering melamun saat melihat ibu-ibu hamil sedih. Lasmi kadang dengan sopan meminta izin ke ibu-ibu hamil yang dia temui di jalan untuk mengelus perutnya, minta nitip doa supaya Lasmi lekas keisi. Lasmi keisi itu maksudnya cepat hamil gitu ya guys ya. Lasmi kepingin banget punya anak karena rumahnya terasa sepi. Ditambah gunjingan tetangga yang tiap hari makin jadi. Ya gunjingan tuh mungkin kayak omongan tetangga gitu guys. Oke lanjut. Temennya Asep bahkan sampai bilang, Sep, dikawin si dia olah joing Islami Lasmi. Bisi sia, bahasa nggak tahu lah gue. Pokoknya artinya, Sep, lu mending kawin lagi, jangan sama si Lasmi sampai mati juga nggak bakal punya anak. Demi tangan gue panas pas ngetik ini. Lasmi di belakang gue pas ngetik tweet ini di barusan. Pantes tangan gue panas. Kata adik gue, dia nangis karena ini topik sensitif. Tapi dia juga senang banyak yang nyimak cerita hidupnya. Baru kali ini katanya. Karena tiap mau curhat orang keburu kabur, jurik baperan. Tapi Asep tetap teguh cintanya sama Lasmi. Mereka terus bekerja dan berdoa berusaha menjalani hidup yang makin berat. Pernah suatu kali saat selesai pentas di acara orang Belanda, Lasmi digoda salah satu londo yang tahu permasalahan mereka. Lasmi diajak siapa tahu aja jadi. Oh, diajak berhubungan gitu guys. Tapi Lasmi tersenyum dan menolak. Dia balas lewat bahasa Belanda, terima kasih Tuhan, tapi saya tidak akan pernah mengkhianati suami saya. Woi, mantap sih Lasmi. Londo itu tertawa lalu menepuk pantat Lasmi sebelum berlalu.
Kami tetap tersenyum dan menahan tangis. Gue yang denger aja kesal. Oh parah juga tuh. Insiden itu makin bikin Lasmi terpukul dan terasa dirinya nggak bisa jadi seseorang ibu sepenuhnya di rumah. Tangis Lasmi meledak. Dia terus bertanya dalam hati, apakah benar aku tidak punya anak? Asep memeluknya, menguatkannya, meminta Lasmi tenang. Semua ada waktunya. Lanjut nggak nih? Ya ini tweet dia lah yang ini. Oke lanjut. Lasmi bilang, kalau kamu memang ingin punya anak, kamu boleh menikah lagi. Aku nggak apa-apa. Daripada kamu terus begini, aku nggak sanggup. Asep kaget mendengar kalimat itu terucap. Dia memeluk Lasmi erat, membiarkan Lasmi malam itu menumpahkan sedihnya. Bentar guys, ada gangguan dikit. Poci dekat rumah adik gue yang namanya Aryo penasaran ini rame. Diusir dulu ya, bentar suka reseh. Gue jadi takut. Gue lebih takut Poci ketimbang Kunti. Nah ini lagi nongol siang. Apa ada Poci di kursi tangga ini, tangga las-lasan gitu ya. Udah lanjut. Ada resen di Poci kudu si Lasmi yang ngusir. Baru dia cabut. Poci gabut dasar, si Lasmi jadi nyanyikan tuh. Oke lanjut. Setelah itu Lasmi makin pendiam. Asep juga jadi ikutan sedih. Nggak tahu harus melakukan apa supaya Lasmi bisa bahagia. Ditambah Asep mulai kesakitan karena sering kerja malam pulang pagi. Rumah tetangga mereka makin terasa dingin. Akhirnya tahunan mereka berumah tangga di tengah badai yang sedang melanda. Lasmi pun hamil. Dia hamil di tahun ke-10 pernikahan. Awalnya Lasmi nggak sadar, dia cuma sering mual dan gampang capek. Lasmi pun menyampaikan kabar gembira ke Asep. Doa mereka terkabul. Saat Lasmi cerita ini ke gue, dia ketawa girang banget. Kebayanglah suaranya, malah bikin takut. Lasmi bilang pas dia cuma pingin segera melahirkan buah hatinya, tetangganya pun berhenti komentar dan ngucapin selamat. Lasmi setiap ngusap perutnya bilang utun. Asep pun lega dan bahagia. Mereka sakitnya makin hari makin parah. Si Asep sakit karena kena sakit gula karena faktor keturunan. Namun anak di kandungan Lasmi seperti lilin yang menerangi keluarga kecil mereka. Mereka tetap bekerja, tapi Asep meminta Lasmi istirahat di rumah aja. Tapi Lasmi nggak betah. Walau kondisi hamil muda, dia tetap nyinden walau gampang lelah. Berkali-kali Asep minta Lasmi di rumah. Lasmi tetap kekeh, dia nggak mau Asep yang sakit bekerja sendirian. Lalu kejadian yang tidak pernah terbayangkan jadi neraka bagi mereka terjadi. Lasmi pulang duluan ke rumah. Saat itu dia sedang berjalan kaki di jalan Wastukeun. Di zaman itu minim lampu. Lasmi yang sedang hamil 3 bulan berjalan pun sambil menahan lelah dan kantuk. Kemudian sebuah mobil pengangkut tanpa lampu memadai tiba-tiba menerjangnya. Guys, bagian ini gue hal dulu ya. Mau izin lagi ke Lasmi. Pas cerita ke Lasmi nangis sampai nyaris pingsan. Part ini sangat menyakitkan buat Lasmi pundak. Oh ya, oke. Buat regangin bulu dok, ini video Lasmi kedetek filter ganjen dan narsisnya. Oh, kita lihat ya. Oh ini video dia lagi ganjen gitu ya guys. Mungkin. Lanjut. Lasmi katanya lagi ke rumah mertuanya adik gua, ngejagain anaknya dari julik lain yang suka rese pas malam Jumat. Kalau gue paksain cerita yang ada ntar gua diresein sama Lasmi. Gue jawabin pertanyaan-pertanyaan aja ya. Oke. Udah selesai. Oke, dari cerita si Lasmi ini yang mungkin udah gue bacain tadi, ya mungkin kita semua boleh percaya atau enggak ya. Tapi ya gue rasa sih pasti semuanya ada kan yang seperti itu tuh. Dunia gaib itu kan pasti ada. Cuman menurut gue ya mungkin ada positifnya dia, seperti yang si siapa tadi namanya Valen Zaman ini, dia nge-tweet di tweet dia kan ada positifnya yang kata dia tadi, dia bisa sharing bahwa siapa sih namanya si Lasmi ini punya pengalaman yang seperti itu kan, dan baru ke-up sekarang ini di tahun 2020 ini. Tapi ya menurut gua kalau memang itu ada, ya buat cerita kita aja sih ya. Ya mungkin memang zaman dulu tuh seperti itu dan memang benar-benar ada si Lasmi ini. Dan buat kita yang nggak percaya, ya itu ya hak kalian ya. Tapi kalau menurut gue sih ya pasti dunia-dunia yang seperti itu tuh pasti ada. Ya intinya kita ya selalu berdoa aja sama Tuhan kita buat diberi kesehatan biar kita
jauh dari hal-hal yang seperti itu. Tapi ya kalian bisa menyimpulkan sendiri lah. Tapi gue merinding sih cuy nih. Gue merinding cuy ngebacain begituan. Siang ini padahal. Ya mungkin vlog yang ketiga gue di rumah ya kayak gitu aja ya mungkin ya. Bacain si Lasmi ini. Dan menurut gue ya cukup menarik sih. Ya beda-beda lah sama, yang pasti beda lah ya sama KKN. Cuman kayaknya satu aliran gitu tentang hantu-hantu gitu. Intinya tetap waspada. Kalian pas di mana aja, balik di pohon besar atau dimanapun itu, tetap waspada biar kita terhindar dari yang seperti itu ya. Pokoknya buat kita semua yang lagi di rumah aja, tetap jaga kesehatan, siapkan hand sanitizer, masker. Kalaupun kalian terpaksa buat mau pergi-pergi kemanapun itu, tetap disiapkan keperluannya, tetap safety. Tapi kalau memang sekiranya nggak penting atau nongkrong-nongkrong, ya sudah mendingan di rumah aja guys. Ngapain sih nongkrong-nongkrong gitu. Tapi kalau memang terpaksa buat kerja, entah ngojol, entah kantor atau seperti apapun, tetap safety, tetap jaga kesehatan. Pokoknya kita semua di rumah aja demi Indonesia kita yang terhindar dari virus corona ini. Oke guys, ya mungkin vlog terakhir di hari ini segitu aja. Sampai jumpa di vlog gua selanjutnya. Bye bye.